Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, karunia, rahmat serta taufik dan hidayahnya kita bisa bersama-sama menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in hingga kepada kita semua umatnya di hari akhir ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita melanjutkan apa yang tadi disampaikan kemarin Bapak. Kita coba masih mengkaji bersama-sama tafsir suratul Fatihah atau tafsir dari surat Al-Fatihah yang diambil dari kitab Sofwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sawuni bimunasabati Lailatul Nuzulil Quran, atau kita membahas ini karena munasabah malam Nuzulul Quran yang insya Allah diadakan pada tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asatidatihi wa bi talamidihi fi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul basmalati al-ma'na. Makna dari tafsir basmalah. Jadi bismillah itu istilahnya basmalah. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu istilahnya al-basmalah. Mari kita mulai dengan mengucapkan al-basmalah. Jadi kalau misalkan MC atau mungkin pada suatu acara gitu, mari kita mulai acara kita dengan membaca al-basmalah. Al-basmalah itu adalah membaca basmalah, membaca bismillah. Abdul bi tasmiyatillah wa dzikri qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri. Jadi tasmiyatullah itu atau menyebut nama Allah itu adalah satu perkara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan seluruh urusan kita. Maka ada hadis, barang siapa yang tidak membaca al-basmalah dalam umur atau perkara yang dia lakukan, entah itu perkara dunia atau perkara akhirat, maka akan terputus. Ada dalam riwayat lain maka akan terputus. Maka tasmiyah ini hukumnya bahkan mustahab, hampir ke derajat wajib, mengucapkan basmalah dalam setiap perkara pekerjaan yang akan kita lakukan. Taliban minhu wahdahu al-aun fa innahu rabbul ma'budu dzul fadli wal judi was'al rahmatan atsirat tafsir wal ihsan alladzi wasi'a rahmatu kulli syai' wa amma fatu jami'ana. Jadi memang keutamaan Allah yang Ar-Rabbul Ma'bud, Tuhan yang disembah, Dzul Fadli wal Jud, yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Wasi'ar rahmah,
luas rahmatnya, katsirut tafaddul, dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, dan kebaikan al-ihsan. Nah, di sini mungkin kita coba membedakan apa bedanya ihsan sama ma'ruf. Ihsan sama ma'ruf. Kalau dalam Al-Quran ada ihsan, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat ihsan. Berbeda dengan ma'ruf. Kalau ihsan itu apapun yang seseorang lakukan kepada kita, entah itu baik atau buruk, kita tetap membalasnya dengan kebaikan. Itu adalah ihsan. Makanya wabil walidaini ihsana, walaupun orang tua kita bagaimanapun orang tua kita, tetap kita membalasnya dengan kebaikan. Sedangkan ma'ruf itu setimpal, Pak, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi ketika kita membalas seseorang dengan kebaikan karena dia berbuat baik kepada kita, itu namanya ma'ruf. Ma'ruf. Sedangkan ketika kita atau orang lain berbuat buruk kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan kebaikan, itu namanya ihsan. Dan yang berat itu ihsan, Pak. Ihsan yang berat itu. Karena bagaimana bisa atau bagaimana caranya kita membalas kebaikan seburuk apapun orang lain berbuat kepada kita. Ini yang agak sulit. Mungkin sulit ya, agak sulit. Beda sama ma'ruf. Kalau ma'ruf kan biasa ya. Orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik balik, itu namanya adil. Kita lanjutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iftatahallahu bihadhil ayat surat al-Fatihah wa kullu suratin min suril Qur'an ma'ada suratit Taubah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini tasdid, ada tasdid. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kadang bentarnya Pak, mungkin salah satu dari kita juga mungkin sering terbiasa seperti itu, dan kita juga ada yang masih terbiasa. Jadi kayak anak-anak ngaji itu bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah menjadi kebiasaan dan sayang sekali kalau tidak diperbaiki, Pak. Itu kan di situ ada tasdid. Iya, Pak. Jadi anak-anak itu kalau sangat ngaji bismillahirrahman. Kalau saya pribadi saya takut bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tasdid. Nanti kalau misalkan tidak ditasdidkan, itu bisa berubah arti. Semua surah dalam Al-Quran semuanya menggunakan basmalah kecuali satu surah, yaitu surah At-Taubah. Nah, nanti mungkin bisa dibahas kalau ada waktu mengapa surah At-Taubah yang tidak memakai basmalah. Kita lanjutkan. Ma'ada surah Taubah liyursyidal muslimina ila an yabda'u a'malahum wa aqwalahum bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah mencontohkan kita untuk, atau Allah mencontohkan menggunakan basmalah di setiap surah itu agar kita menggunakan atau mengucapkan basmalah di setiap pekerjaan kita. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar ya, seorang istri yang memiliki suami yang merupakan seorang pencuri, kalau tidak salah, yang mana istri tersebut selalu melakukan pekerjaannya dimulai dengan al-basmalah. Sampai suatu ketika si suami ini seperti kesal gitu, kesal kok baca bismillah gitu kan. Saya lupa cerita pastinya, tapi ketika si laki-laki ini mau mengerjai si istrinya tetap menggunakan basmalah. Dan ternyata apa yang dilakukan suaminya, saya tidak terlalu tahu pasti yang mengerjainya, mungkin bapak-bapak ada yang hafal ceritanya ya. Jadi mau dikerjain si istrinya sama suaminya. Kemudian si istrinya ini menggunakan basmalah ketika ingin membuka satu wadah. Terus si wadahnya terisi apa gitu, saya lupa sama suaminya itu. Ketika dibuka, isinya tidak sesuai dengan apa yang si suami harapkan. Ternyata isinya malah hal yang dicari oleh si istri.
hanya dengan mengucapkan al-basmalah. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Jadi banyak manfaat dari kita mengucapkan basmalah di setiap pekerjaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah, la haula wala quwwata illa billah. Wa mukhalifatan lil wataniyyin alladziina yabda'una a'malahum bi asma'i alihatihim aw tawaqitihim fa yaquluna bismillah aw bismil uzza aw bismil syu'ab aw bismil halal. Jadi dulu di jahiliyah itu mereka yang menyembah wataniyyin atau mereka yang menyembah asnam, menyembah berhala. Mereka yang menyembah berhala itu selalu menyebut nama Tuhan sembahan mereka. Bismillah atas nama Lata, Bismillah Uzza atas nama Uzza. Mereka melakukan seperti itu. Maka dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai pembeda yang ada dalam agama Islam, membedakan antara apa yang jadi tradisi di jahiliyah saat itu dengan apa yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Islam. Qala Tabari, Imam At-Tabari salah satu fasih terkenal juga berkata, Inna Allah Ta'ala dzakara taqaddasat asma'u adaba nabiyyahu Muhammadan bi ta'limihi dzikra asma'il husna amama jami' af'alihi wa ja'ala dzalika li jami' khalqihi sunnatan yastannuna biha. Jadi basmalah ini adalah sunnah. Sunnah hukumnya membacanya adalah sunnah. Yang di dalam basmalah ini adalah bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita dulu pernah ini apa ya, ngaji kitab itu Bismillahi kalau menyembah jenengan Allah eta Ar-Rahmani anu masihan nikmat ageng di dunia sadang di akhirat, Ar-Rahimi anu masihan nikmat alir di akhirat unggul, gitu ya bahasanya. Jadi Ar-Rahmani itu yang Allah yang maha memberikan rahmat kepada seluruhnya, entah itu kafir, entah itu maksiat, tukang maksiat itu dikasih rahmat oleh Allah. Itu sifat Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Wasamilan yattabi'unahu 'alaiha faqulul qaim Bismillahirrahmanirrahim. Idza iftataha ya suratan min nabiyyin binaba'in anna muradahu aqra'u bismillahi wa kadzalika sa'irul af'al. Aqra'u bismillah maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, aku membaca dengan menyebut nama Allah. Makna Bismillahirrahmanirrahim atau maksud Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Qur'an artinya adalah aku membaca dengan menyebut nama Allah. Aku membaca dengan menyebut nama Allah dan juga menyebut nama Allah pada seluruh perbuatan atau pekerjaan yang akan aku lakukan. Itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa sih dinamakan surah Al-Fatihah? Kita coba bahas dulu keutamaannya. Apa keutamaan Al-Fatihah? Betul Pak ya, kadang kita harus tahu fadilahnya. Kenapa? Karena mungkin bapak-bapak ada yang sering minta ayat doa untuk para kiai itu. Pasti di situ tidak mungkin terlewat Al-Fatihah. Bahkan ketika kita melakukan pekerjaan atau mungkin ada yang sakit, mari sama-sama kita kirim Al-Fatihah untuk yang sakit, atau mari kita sama-sama kirim Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia misalkan. Ini ada keutamaannya. Fathul Fatihah atau keutamaan suratul Fatihah dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Anna Ubay bin Ka'ab qara'a Nabi Al-Qur'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Beliau membaca Al-Fatihah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha
hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladzi utitu. Sabda Nabi, demi Allah, ma unzila fit Taurat, suratul Fatihah tidak diturunkan di kitab Taurat, tidak juga di kitab Injil, tidak juga di kitab Zabur. Wala fil Furqan mithluha, dan dalam Al-Qur'an pun tidak ada yang serupa dengan Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladzi utitu. Apa itu? Yaitu sab'ul mathani. Disebut sab'ul mathani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Mengapa disebut 7 ayat yang diulang-ulang? Karena kita selalu membacanya ketika sholat 17 kali dalam sehari. Wal Qur'anul 'azim alladzi utitu, dan Quran al-'azim yang aku diberikan oleh atau diturunkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini juga menunjuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hijr. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Kata Allah, firman Allah, dan kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang, dan juga Al-Qur'an Al-'azim. Menurut beberapa ulama tafsir, bahkan mayoritas ulama tafsir, inti dari seluruh Al-Qur'an itu ada dalam suratul Fatihah, dalam surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah ada dalam lafaz basmalah, dan inti dari basmalah ada dalam huruf ba. Berarti inti dari seluruh Al-Qur'an adalah dalam huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim, di huruf ba. Kemudian yang kedua keutamaannya adalah dari kitab Sahih Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id bin al-Mu'alla, "Law alimannaka suratan hiya afdhalus suwari fil Qur'an." Sabda Nabi, aku akan mengajarkanmu kepada Abi Sa'id bin al-Mu'alla, aku akan mengajarkanmu satu surat, hiya afdhalus suwari fil Qur'an, yang mana surat itu adalah surat paling agung di dalam Al-Qur'an, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladzi utitu, yaitu surat Al-Fatihah yang 7 ayat yang diulang, dan Al-Qur'an Al-'azim yang Allah turunkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya dalam Al-Fatihah ini basmalah termasuk salah satu ayatnya, gitu Pak. Sehingga nanti hukumnya itu ada yang menjaharkannya bismillah, ada yang mensirkannya. Jadi yang menjaharkannya atau yang mengeraskan pembacaan Al-Fatihah basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga yang mensirkannya. Tapi jangan sampai kita menyangka bahwasanya yang mensirkannya atau tidak membacanya secara jahar, secara dibacakan secara lantang gitu, dia tidak membaca. Karena basmalah atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, sehingga ketika dia tidak dibaca maka tidak lengkap atau tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Ketika bacaan Al-Fatihah tidak lengkap, tidak sempurna, sholatnya pun tidak sah. Sehingga yang mensir itu tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kacau atau yang salah kalau tidak dibaca sudah batal sholatnya, karena basmalah ini adalah salah satu ayat dari suratul Fatihah. Berbeda dengan surat-surat yang lain, kecuali surah apa yang inna min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat surah apa? An-Naml ya, An-Naml, surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahirrahmanirrahim yang masuk ke dalam ayat itu, selain juga Al-Fatihah ini. Sementara surah-surah yang lain itu tidak masuk basmalah. Basmalah tidak masuk kepada ayat ini.
Itu mungkin yang bisa disampaikan sedikit sebelum nanti ada tambahan, mungkin kalau ada tambahan dari bapak-bapak atau ada penyempurnaan dari yang telah disampaikan, maka silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu hanya setia. Waalaikumsalam. Dia kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan bulan Ramadan yang kita diharuskan banyak baca Al-Quran, tapi manakala kita membacanya sering karena kita tahap belajar, seperti wakof yang apakah harus berhenti atau wasol, itu saya benar-benar kurang paham. Seperti ada lam alif, ada huruf jim, ada seperti kof pakai lam, ada sod pakai lam, ada angka 5 Arab di atasnya huruf jim. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz untuk kita tahap belajar ini membaca Al-Quran seperti itu, mana yang wajib benar-benar harus berhenti, mana yang kita diwasolkan. Karena misalnya waktunya harus berhenti kita wasol, takutnya beda arti gitu. Itu aja saya rasa Pak Ustadz yang saya tanyakan, karena tiap hari tanya harus di rumah, ya sering nggak tahu itu berhenti sama wasolnya gitu. Rupanya itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mungkin ada yang lain Pak, biar sekalian. Kalau ada, kalau tidak ada mungkin saya berjalan saja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cara yang misalnya dia wae kenapa ya berkaitan dengan wakaf ya. Mungkin saya lebih langsung ke yang wajib saja. Ada namanya wakaf lazim. Wakaf lazim itu wakaf yang wajib berhenti di situ. Tandanya apa? Tandanya yaitu mim. Ketika ada mim, itu lazim wajib berhenti di situ. Itu menurut para ulama tajwid. Salah satunya ada di matan, saya lupa nama kitabnya, tapi pengarangnya adalah Sulaiman Al-Zanjuri. Sulaiman Al-Zanjuri. Tufatul Atfal. Wajib berhenti. Wajib berhenti. Tapi seperti lam kadang-kadang harus diketerangkan, boleh berhenti, boleh tidak. Tapi kebanyakan langsung tetap memang. Ya. Pokoknya yang wajib itu yang mim tadi, lazim ya Pak. Kalau ada mim itu lazim. Lazim itu kan wajib ya, wajib berhenti. Waqful lazim. Kemudian ada yang ada qaf sama lam. Ya. Qaf lamnya itu namanya adalah waqaf atau waqful aula. Kalau ada qaf dan lam lebih baik waqaf. Kalau ada qaf dan lam lebih baik waqaf. Boleh juga kalau mau nabrak lanjut boleh. Nah, ada yang namanya shod sama lam. Shod sama lam itu wasful aula atau lebih baik dilanjutkan. Walaupun kita boleh berhenti di situ. Ada shod sama lam. Jadi kalau qaf sama lam itu lebih baik berhenti dan boleh lanjut. Kalau shod dan lam lebih baik lanjut dan boleh berhenti. Nanti mungkin apa kayak biar enak kan kalau ada buat tulis enak. Nanti insyaallah kalau ada buat tulis. Mulai pakai fokus lah. Soalnya di kemarin kan kayak Malaikah Bani Israil kan kalau kita tidak baca ayatnya kan nggak kebayang. Jadi memang harus agak religius nanti insyaallah. Kemudian ada lagi yang titik 3 Pak, seperti dalam surah Al-Kahfi. Nah, atau dalam surah Al-Kahfi juga ada. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Bisa kita berhenti nih. Di salah satunya kita berhenti. Jadi kalau ada wakaf yang titik 3 itu
kan ada dua, kita wajib berhenti di salah satunya. Ya, di salah satunya kan dia bentuknya titik 2 ya, titik 3 Pak, titik 3, dan itu kan ada dua, kita berhenti salah satunya. Bisa kita dalikal kita melalui fihi hudan lil muttaqin, atau bisa dalikal kita melalui fihi hudan lil muttaqin. Jadi bermacam-macam. Jadi boleh berhenti yang larwi fihi hudan lil muttaqin boleh, walaupun tetap nanti artinya pun akan berbeda dan penafsirannya pun nanti akan berbeda. Tapi itu sudah diistihadkan oleh para ulama tajwid, boleh berhenti di salah satunya. Tuh. Ada yang lam alif Pak, yang bentuknya lam alif. Itu mamnu, tidak boleh berhenti. Jadi tidak boleh berhenti, kita sebisa mungkin kita lanjut. Seandainya kita berhenti karena engap atau nafasnya habis, kita bisa balik lagi. Ya, balik lagi ke ayat sebelumnya atau potongan ayat sebelumnya. Dan gimana caranya kita menentukan potongan ayat sebelumnya ini yang mana? Atau kalau dalam istilah tadi itu ada waqaf tidak? Bagaimana kita menentukan waqaf tidak? Sebenarnya memang dari kita agak sulit ya Pak ya. Kalau saya pribadi menentukan waqaf tidak dari makna. Misalkan kan kalau dalam bahasa Arab itu kan ada huruf atof. Huruf atof itu huruf yang menyambungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak dan, atau, kemudian, nah itu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ada wa, ada tumma, ada ila. Jadi saya biasanya berhenti di satu titik, kemudian mulai dari situ wa nazalna misalkan alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Misalkan dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita engap, boleh kita berhenti dimanapun tanpa ada waqaf. Tapi mau kembali lagi ke potongan ayat sebelumnya, jangan langsung dilanjut. Itu adalah adab-adaban sebenarnya Pak, adab-adaban dalam membaca Al-Quran. Ada kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Ada namanya Tibyan, kitab Tibyan dalam adab-adab membawa Al-Quran. Jadi membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, di situ dibahas semuanya. Tibyan, dan terjemahnya juga sudah ada Pak, terjemahnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Itu kan kurang lebihnya seperti itu. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ini kan kehidupan duniawi ini biar kita mendapatkan keikhlasan apapun itu yang kita lakukan. Sedangkan buat saya pribadi, ikhlas itu udah tentu baik, ada kebaikan di situ. Tapi kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini biar ada keikhlasan dalam lubuk hati kita? Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Puji. Berkaitan dengan ikhlas ya Pak ya. Memang berat juga nih. Tanyanya berat karena ikhlas nih. Ikhlas ya, hati nu Ya. Jadi dalam salah satu qaul ada yang mengatakan kamina amalin dunya yasirul akhirah bibtighi mardatillah. Jadi banyak qaul atau banyak amalan-amalan yang jika kita niatkan untuk akhirat lillahi ta'ala, walaupun amalan itu amalan dunia, maka dia menjadi amalan akhirat. Dan banyak juga amalan-amalan yang sifatnya akhirat tetapi menjadi duniawi ketika kita niatnya dunia. Entah itu ria. Dalam Tadhul Ghafilin misalkan di situ ada
yang pertama kali dibahas dalam tanggal ghafil itu adalah riya. Kata Rasul, ini aku ma'afu apa ilaikum syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Riya. Syirik yang kecil itu adalah riya. Karena kalau dalam tanggal ghafil itu nanti kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dulu ibadah karena siapa? Karena si A misalkan, karena fulan. Panggil fulan, biar fulan yang kasih pahala ke kamu. Kata Allah gitu nanti di akhirat. Kata Allah nanti seperti itu di akhirat. Panggil fulan, biar nanti fulan yang kasih pahala ke kamu. Dan fulan tak usah kasih pahala karena fulan pun butuh pahala saat itu. Kalau ditampil ke seperti itu. Jadi memang pertama agar kita ikhlas, diusahakan agar kita terhindar dari syirkul asghar tadi, yaitu pertama dari riya. Karena itu yang mungkin bisa memberikan dampak yang kurang ya dalam keikhlasan tersebut. Riya, kemudian al-ujub. Ujub itu bangga diri. Tak dikali abi dalam bahasanya. Bisa iya itu ujub. Ujub. Jadi membanggakan diri agar orang lain melihat, ini ujub. Dan ini kembali lagi penyakit hati Pak, penyakit hati, dan tidak sedikit di antara kita yang masih ada. Jadi dua hal itu bisa mengganjal. Kemudian bagaimana ketika kita ingin memulai dengan ikhlas tersebut? Kita mulai dengan tidak menghiraukan omongan orang. Mungkin Bapak pernah dengar ceritanya seorang anak dan bapak yang bawa keledai, kemudian setiap lewat kampung diomongin, itu keledainya dinaikin lebar, akhirnya naik satu, akhirnya dua-duanya naik. Terus ada ketemu masuk ke kampung yang lain, masa keledai dua-duanya naik, kasihan keledainya keberatan salah satu saja. Akhirnya anaknya naik, bapaknya nuntun. Masuk ke kampung yang lain, ada yang bilang itu anak tidak sopan, bapaknya disuruh nuntun. Akhirnya bapaknya naik, anaknya yang nuntun. Masuk ke kampung yang lain, ada yang ngomong lagi, ini bapak nggak tahu diri, udah tahu anaknya masih kecil, disuruh nuntun keledai, dia malah naik ke keledai. Akhirnya keledainya yang diangkut sama bapak-bapak sama anaknya itu. Dia memang nggak akan selesai kalau omongan orang itu seperti itu. Jadi itu yang pertama, yang paling minimal kita bisa lakukan. Apapun yang orang katakan, kita terabas, karena kita tidak melihat orang tapi melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian ada juga salah satu ungkapan istilah dari, kebetulan alhamdulillah kami yang di Istiqlal itu pernah talaki dengan Buya Razi Hashim. Jadi beliau pernah mengatakan, jadi beliau banyak bilang gini, sebenarnya saya itu sering dapat teguran, kata beliau itu, dari guru-guru ketika saya membuka apa yang seharusnya tidak dibuka. Kan pernah ya dulu ada yang seperti asmaul ruh ya, nama-nama ruh kan beliau buka itu. Ada yang beliau dapat teguran dari guru-guru beliau, nggak usah dibuka, itu tidak cocok untuk yang awal. Dan yang beliau buka ketika di kelas itu hanya bagaimana ikhlas. Kata beliau sama seperti kita buang air besar. Kita tidak memikirkan lembar itu pizza mungkin atau spaghetti itu lebar dibuang. Bentar ya, misalkan mahal, makanan mahal, lebar ini lebar, tetap kita buang saja gitu. Bahkan kita bersyukur ketika terbuang itu alhamdulillah gitu kan, bisa dibuang terus dibersihkan gitu, udah selesai. Dan kita nggak mikir kan buang dari spaghetti satu awal gitu yang mahal. Nah, ya seperti itu ungkapannya. Jadi ketika saat itu mah lebih, kalau yang analogi buang air itu lebih kepada mengeluarkan sodakoh ya, mengeluarkan sodakoh. Jadi analogi untuk mengeluarkan sodakoh atau mengeluarkan harta, kita tidak merasa lebar, tidak merasa sayang kepada yang dikeluarkan, seperti kita buang air. Itu analoginya. Maaf ini kalau analoginya seperti itu ya Pak, cuma ini saya menyampaikan dari
beliau-beliau. Mangga bila ada lagi satu ya. Ini ada untuk pelafalan Al-Fatihah ada yang di ya Alhamdulillahirobbilalamin maliki yaumiddin dilangsungkan untuk diwasalkan diwakafkan. Nah, penempatan wakaf dan wasol itu ya seperti kita tahu, apakah ada contoh kita sholat berjamaah untuk sholat, kalau untuk sholat taraweh wajibnya kan begitu di wasol ke gitu. Nah, kalau kita makmum kemudian lantas di sholat fardu ya ada imam yang melafalkan di wasol di langsung Alhamdulillahirobbilalamin maliki yaumiddin, bukan sholat dalam konteks sholat sunat, sholat fardu, itu gimana itu? Dan bisa nggak masih apa afdol ataupun memang bisa dilakukan wakaf untuk sholat fardu? Kalau untuk ya aneh dengar kalau untuk sholat sunat mah banyak gitu dicepatkan dulu Al-Fatihah sampai tamat gitu. Jadi di dolim satu nafas. Nah itu mungkin barangkali juga statement lah. Karena ada ini pernah dalam satu kesempatan menjadi makmum sholat fardu, kok ini di wasal. Untuk wasol ini misalkan kita mau wasol ayatnya, jadi di ayat itu kan kita boleh berhenti ya Pak, jadi boleh wasol boleh berhenti di akhir ayat ini. Nah ketika kita misalkan mau wasol Bismillahirrahmanirrahim disebutkan harokat terakhirnya gitu Pak. Intinya seperti itu, ketika ingin mewasolkan ayat kita sebutkan harokat terakhirnya, jangan berhenti, jangan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, salah. Kecuali kalau misalkan kita mau berhenti ya nafas. Jadi ketika kita mau berhenti nafas dulu. Tanda wakaf atau tanda kita berhenti pada satu ayat itu nafas dulu. Kalau kita tidak nafas, jangan disebutkan, tapi diwasol disebutkan belakangnya. Kayak mungkin banyak seperti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Ar-Rahman. Jadi harokat terakhir dari huruf terakhir itu dibaca. Dan itu hukumnya boleh ketika diwasol, boleh diwasol Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin, boleh walaupun itu di salat fardu. Tapi ada lebih baik lagi, kalau saya mengutip dari Kiai Haji Muhsin Salim itu, lebih baik lagi bahkan di sholat tarawih sekalipun lebih baik kita satu ayat dan dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Makanya kalau misalnya mungkin beliau mendengar saya diterobos itu, mungkin kena caret bakal di mana ya. Tapi karena mungkin order pasar ya, pasarnya gitu ya, bagaimana harus walaupun salat fardu nggak apa-apa, yang penting harokat terakhirnya dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa kafartu majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.